Selamat sore pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda di program berita Newsite. Dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini yang penting dan menarik untuk Anda ketahui. Beragam peristiwa dari dalam dan luar negeri telah kami rangkum khusus untuk Anda. Saya, Debbie Suci. Dan saya Nugroho Arif, inilah topik utama sore ini. Kita mulai berita pertama dengan masalah lingkungan yang semakin memprihatinkan, mengenai membeludaknya sampah di beberapa TPS Yogyakarta. Benar sekali, meningkatnya volume sampah di beberapa tempat pembuangan sementara atau TPS di kota besar menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di TPS Kecamatan Gondokusumang, Kota Yogyakarta, yang dimana penutupan TPA menjadi penyebab penumpukan sampah, sehingga membuat beberapa tempat menjadi pembuangan sementara, seperti yang pemirsa lihat di belakang saya saat ini. Saat ini saya sudah bersama Bapak Agus selaku Ketua RT setempat. Selamat sore Pak Agus. Mengenai bagaimana pendapat Bapak tentang keberadaan TPS di lingkungan ini? Pendapat saya kalau lingkungan sini kurang tepat sebenarnya. Tapi memang keberadaan sampah itu sudah dari dulu. Tapi dulu masih kecil, sekarang sudah membesar dan daya tampungnya sudah besar. Jadi memang kalau dari segi tempat kurang tepat. Kalau segi manfaatnya ya karena ini menampung semua sampah dari penjuru kota termasuk beberapa wilayah ini, jadi daya tampungnya kurang. Jadi pengelolaannya memang kurang. Jadi daya tampungnya memang terbatas. Lalu untuk upaya dari pemerintah sendiri apakah ada? Kalau pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengupayakan seperti ada jadwal penjadwalan pembuangan, ada penjagaan dari Linmas. Tapi memang pengelolaan sampah ini menjadi kendala paling utama di pemerintah Kota Madya, terutama tempat pengelolaan sampahnya kurang, tempat pembuangannya sampah juga kurang. Baik, untuk yang selanjutnya apakah ada dampak yang sangat terasa bagi warga sekitar? Sangat berdampak ya, jadi kalau dampak itu ada dampak kesehatan, ada dampak lingkungan, ada dampak ekonomi juga ada. Untuk dari dampak kesehatan sendiri bisa disebutkan Pak, kira-kira apa yang terjadi? Kesehatan seperti pencemaran udara, baunya kan menyengat, jadi kurang bisa jadi kenyamanan untuk penghuninya. Lalu untuk keluhan-keluhan dari warga sekitar sendiri apakah ada? Keluhan ada sebenarnya, ada beberapa keluhan, cuman keluhan itu tidak sampai menimbulkan dampak yang serius sebenarnya. Cuman memang karena dari pemerintah sendiri sudah mengupayakan, tapi memang belum ada solusi untuk caranya ini. Dari Gondokusuman, saya Jingga Priska melaporkan. Masalah sampah memang harus segera ditangani dengan serius. Beralih ke berita berikutnya, mengenai kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional Condong Catur, Sleman. Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional kembali menjadi keluhan utama masyarakat. Berikut laporan lengkapnya. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Condong Catur Yogyakarta, di mana harga-harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terutama sayur-sayuran seperti kol, tomat, dan cabai. Dalam beberapa minggu terakhir, Pasar Condong Catur mengalami kenaikan harga yang signifikan pada sejumlah kebutuhan pokok. Kenaikan harga ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca yang tidak menentu, peningkatan biaya produksi, serta distribusi yang terganggu. Menurut data yang kami peroleh, harga tomat naik dari 5.000 per kilogram menjadi 20.000 per kilogram.
Sementara itu, harga kubis dari 6.000 menjadi 15.000. Kenaikan harga ini cukup memberatkan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi kenaikan harga ini, seperti mengadakan operasi pasar atau memberikan subsidi bagi pedagang. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengatur keuangan dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di pasar. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Menurut Ibu, bagaimana harga pasar dalam beberapa minggu terakhir ini? Apa faktor utama yang mempengaruhi? Apa dampak yang ada setelah perubahan harga pasar? Kan semuanya naik. Jadi biasanya kalau belanjanya banyak, para pembeli kurang, belanjanya dikurangi. Jadi kayak biasanya sekilo, nanti dikurangi jadi setengah kilo. Apa aja jenis-jenis yang mengalami kenaikan yang paling tinggi? Kenaikan paling tinggi itu tomat. Harga normal tuh 5.000 sekarang sampai 20.000. Terus ada juga kubis. Harga normal tuh 6.000 sekarang tuh awal 15.000. Terus cabai juga ya lumayan mahal, tapi nggak mahal banget. Apa respon pemerintah atau pihak berwenang terhadap fluktuasi harga pasar? Tidak ada. Apa ada kebijakan atau Tidak ada juga. Demikian laporan hari ini, saya Safania Salwa dari Condong Catur melaporkan. Kenaikan harga bahan pokok tentu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga berita yang lebih menyenangkan dari Mandala Expo. Pasar malam Mandala Expo yang banyak dinantikan oleh warga Yogyakarta dengan suasananya yang meriah. Berikut laporannya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Mandala Krida, daerah istimewa Yogyakarta, yang dimana tengah diadakan Pasar Malam Expo. Saat ini saya berada di sini untuk melaporkan suasana dan keseruan yang tengah terjadi. Sejak tanggal 21 Juni tahun 2024, halaman Stadion Mandala Krida dipadati oleh masyarakat. Dalam rangka mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, Pasar Malam Mandala Krida Expo kembali digelar dengan meriah. Acara yang berlangsung selama 2 pekan ini berhasil menarik ribuan pengunjung. Acara ini diselenggarakan oleh Artaria Production yang bekerja sama dengan Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Malam Mandala Krida Expo, di mana suasana sangat ramai dan penuh antusias dari para pengunjung. Acara ini merupakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan dan menjual produk-produk unggulan mereka, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga pakaian dan aksesoris, semuanya ada di sini. Selamat malam, sebelumnya dengan Mas siapa ya? Mas Putra. Oke Mas Putra, untuk di Expo ini biasanya ramainya di hari-hari apa aja ya? Untuk ramai biasanya lebih ke weekend, tapi untuk 1 minggu terakhir ini mungkin ramai setiap hari karena sedang ada liburan sekolah untuk anak sekolah juga. Untuk pengunjung sendiri biasanya didominasi oleh kalangan apa ya? Untuk dominasi sebenarnya merata, tapi mungkin untuk remaja umur 18 hingga 20 tahun itu lebih banyak karena untuk wahana juga lebih banyak untuk umur golongan itu. Tidak hanya menawarkan produk-produk menarik, pasar malam ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan seperti panggung musik, permainan tradisional, dan wahana bermain anak-anak. Hal ini menambah daya tarik bagi para pengunjung dari segala berbagai kalangan usia. Selain itu, adanya acara seperti ini juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Acara ini sangat membantu para pelaku UMKM untuk dikenal oleh masyarakat. Penjualan meningkat dan kami bisa bertemu langsung dengan konsumen. Itulah laporan kami, saya Jingga Priska, Newsek melaporkan, selamat malam dan sampai jumpa. Sungguh suasana yang menyenangkan di Pasar Malam Mandala Expo. Beralih ke berita selanjutnya, bagi Anda pecinta kopi, ada rekomendasi tempat ngopi dengan pemandangan indah Gunung Merapi di Yogyakarta. Tempat ini menawarkan pengalaman ngopi yang berbeda dengan pemandangan yang memukau. Berikut laporan selengkapnya. Bagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kopi Merapi yang terletak di Kaliurang, Yogyakarta.
Pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkuliner di Kopi Merapi. Jadi ikutin saya. Di lereng Gunung Merapi terdapat kebun-kebun kopi yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Terletak di ketinggian sekitar 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki iklim dan tanah yang ideal untuk pertumbuhan kopi Arabica. Kopi Merapi dikenal karena cita rasanya yang khas, hasil dari tanah vulkanik yang kaya akan mineral. Para petani kopi di kawasan ini masih menggunakan metode tradisional dalam menanam dan memanen kopi. Setiap butir kopi dipetik dengan tangan untuk memastikan hanya biji yang benar-benar matang yang diambil. Setelah itu, biji-biji kopi dikeringkan di bawah sinar matahari dan diolah dengan metode semi-wet yang menjaga kekayaan rasa dan aroma kopi. Halo, selamat pagi. Nama aku Putri, asalnya dari Kalimantan Tengah. Kebetulan sekarang lagi liburan di Jogja. Kenapa kita ke Kopi Merapi? Karena yang pertama kita nyari view-nya gitu kan. Nyari view-nya lihat di testimoni, terus lihat di Instagram, lihat di TikTok ya sekarang yang lagi rame tuh. Ya kalau dari Kopi Merapi nih, view Merapinya kan kelihatan banget ya, bagus gitu. Jadi emang mau kesini karena kebetulan di Kalimantan gak ada gunung kan, jadi ya kesini mau lihat view-nya. Kopi Merapi memiliki rasa yang unik dengan perpaduan antara keasaman yang lembut dan aroma yang kuat. Beberapa pecinta kopi menggambarkan rasanya sebagai kombinasi dari cita rasa coklat, buah-buahan tropis, dan sedikit rasa karamel. Tidak heran jika Kopi Merapi semakin diminati oleh penikmat kopi dari berbagai negara. Selain menjadi produk unggulan, Kopi Merapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya permintaan, para petani kopi di sekitar Merapi dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kopi Merapi juga menjadi daya tarik wisata tersendiri dengan banyaknya turis yang datang untuk melihat langsung proses produksi kopi dari pohon hingga menjadi secangkir kopi yang nikmat. Itulah liputan kami tentang Kopi Merapi. Saya Safania Salwa, Newsite melaporkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian berita di segmen pertama ini. Tetap bersama kami, Newsite akan kembali setelah jeda iklan dengan berita-berita menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Newsite. Kami segera kembali. Kembali lagi dalam berita terkini. Sore ini kami akan membahas dua peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu kasus bullying di Surakarta dan kasus vandalisme di Yogyakarta. Di Surakarta, kasus bullying kembali mencuat ke permukaan. Kejadian ini sering terjadi khususnya pada sekolah menengah pertama, serta mendapat banyak perhatian dari beberapa pihak. Berikut liputannya. Kasus bullying di tingkat sekolah menengah pertama di kota Surakarta mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama bullying nonverbal melalui media gadget. Hal ini diungkap oleh Abisa Toto selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP di kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta telah membentuk tim penanggulangan kekerasan di setiap sekolah dan Satgas Penanggulangan Kekerasan di tingkat kota. Saya Abisa Toto, Kepala Bidang Pendidikan Dasar SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk data kasus bullying di Kota Surakarta, secara itu memang ada peningkatan tapi sedikit. Tapi di bidang bullying yang bersifat nonverbal itu di lewat gadget lah, lewat gadget. Sedangkan bullying yang bersifat fisik itu menurut saya tidak ada yang sekarang ini. Tidak ada.
Tim ini bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan psikoedukasi dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sekolah-sekolah juga membentuk kelompok remaja pelapor untuk memerangi bullying. Pertama kejadiannya itu bulan Oktober tahun 2022. Itu Ananda itu nggak mau sekolah, awalnya nggak mau sekolah. Terus saya ditelepon, "Bun, maaf ini kok nggak mau sekolah." "Oh iya." Oke, saya tanya ke Ananda, "Le, kenapa aku nggak mau sekolah?" "Nggak mau, pusing." Gitu. Terus besoknya lagi mau sekolahnya sekali, terus nggak masuk lagi. Saya tanya lagi, "Kenapa nggak mau sekolah?" "Aku dipukul sama temanku." "Dipukul lah, kenapa?" "Tak tahu, tiba-tiba dia mukul aku." "Bagian mana?" "Bagian perut." Gurunya sampai datang ke sekolahan, bilang, "Kenapa? Ada apa?" Sampai dirayu-rayu, "Ayo sekolah lagi." Tetap nggak mau sekolah. Terus akhirnya berlanjut sampai Desember itu sudah nggak mau sekolah lagi. Saya dipanggil lagi ke sekolahan, bilangnya, saya bilang ke sekolahan, "Bun, maaf, ini kata Ananda, dia bilangnya dipukul temannya, terus dia nggak mau sekolah lagi." "Loh, di mana pun kejadiannya di kantin. Kok nggak ada yang cerita ya? Biasanya seperti itu tuh ada yang cerita. Ada yang bilang, 'Bun, ini tadi ada keributan seperti ini. Kenapa kok nggak ada yang cerita?' Mungkin alasannya Ananda aja." Psikolog klinis Faza Maulida menyatakan bahwa bullying disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk aturan yang kurang ditegakkan dan dinamika keluarga. Dampak psikologis bagi korban sangat serius, seperti penurunan rasa percaya diri dan gejala PTSD. Untuk mencegah bullying, diperlukan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Sekolah harus menegakkan aturan dengan konsisten dan orang tua harus memantau kebiasaan anak. Kamera aja, oke. Namaku Faza Maulida, biasa dipanggil Faza. Kebetulan aku psikolog klinis gitu. Sekarang kerja sebagai psikolog freelance di beberapa tempat. Sebenarnya kalau bullying itu kan konteksnya sangat-sangat luas ya, jadi nggak mungkin kita itu bisa lihat dari satu sisi aja, entah itu dari sisi orang tuanya atau sisi anaknya atau sisi sekolahnya, tapi benar-benar harus luas secara umum gitu. Karena kan kalau kasus bullying ini sebenarnya bukan kasus individual, tapi masuknya jadi kasus komunitas ya, karena apalagi itu terjadinya di sekolah gitu. Jadi kalau faktor penyebab sebenarnya ada banyak banget, tapi yang pertama karena itu kan di lingkup sekolah ya, berarti itu memang ada rules yang kurang ditegakkan gitu kan di sekolah gitu dimana ketika memang terjadi bullying jadinya ya berarti peraturan-peraturan itu kan nggak ditegakkan dan nggak ada konsekuensi atas aturan-aturan tersebut gitu. Nah kemudian kalau dari sisi pembulinya atau sisi pelaku gitu ya, kalau dari sisi pelaku faktornya itu ada banyak juga gitu, kita nggak bisa lihat satu-satu, tapi kemungkinan besar biasanya kalau mereka yang merupakan pelaku bullying itu kita bisa telusuri dulu dari kehidupannya di lingkup yang lebih kecil tuh seperti apa, misalnya di keluarganya gitu, apakah keluarganya itu memang tipikal yang dia tuh keras mendidik si anak itu. Untuk mendukung korban bullying, penting memastikan mereka merasa aman dan diterima. Terapi perilaku kognitif CBT dan berbagai jenis terapi lainnya dapat digunakan untuk membantu pemulihan psikologis mereka. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, kasus bullying di seluruh dunia, khususnya di Surakarta, dapat berkurang dan lingkungan sekolah menjadi lebih aman. Sementara itu, di Yogyakarta, aksi vandalisme kembali terjadi. Unit bangunan dan fasilitas umum menjadi sasaran vandalisme yang merusak keindahan. Berikut laporannya. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, kini menghadapi masalah serius dengan meningkatnya kasus vandalisme. Fenomena ini bukan hanya menodai keindahan kota,
tetapi juga merusak citra Yogyakarta sebagai destinasi wisata. Kasus vandalisme semakin menggemparkan warga Sleman dengan serangkaian kejadian yang merusak fasilitas umum dan properti pribadi. Tindakan properti publik ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kejadian vandalisme yang saya alami itu pandangannya di ruko-ruko itu seperti coretan-coretan jelas yang bisa melalui pemandangan kelihatannya jelek aja. Itu merugikan bagi pemilik ruko atau? Iya, merugikan karena ada merugikan gitu. Pelaku vandalisme seringkali dilakukan oleh remaja-remaja yang sebagian besar masih berstatus pelajar. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Selain itu, pelaku juga masih labil karena usianya yang belum menginjak dewasa. Pelaku ini seringkali melakukan di malam hari, bahkan di pagi hari. Karena menurutnya jam-jam tersebut, daerahnya sepi dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan aksinya. Merusak, mengganggu pemandangan, kan melihatnya jelek gitu kan. Apalagi kalau coretannya kayak biasa-biasa gitu kan. Rusak keindahan ya. Iya. Tindakan vandalisme salah satu tindakan yang merugikan bagi masyarakat, terutama pada pemilik ruko. Vandalisme mengganggu pemandangan ruko menjadi kelihatan jelek dan merugikan untuk pemilik ruko. Korban juga melaporkan kasus vandalisme ini ke pihak yang berwenang, seperti Satpol PP. Menyadari seriusnya masalah ini, Satpol PP telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi vandalisme. Kasus vandalisme, di mana kasus vandalisme ini sering terjadi di lingkungan kami. Mungkin saya sering menjumpai kasus ini itu berada di sekitaran pekarangan kami atau sekitar lingkungan kami gitu. Dan untuk tempatnya itu bisa di tembok-tembok, misalnya ada tembok jalan yang kemudian ada di ruko-ruko itu. Untuk berbang rupiah biasanya itu menjadi salah satu tempat terjadinya kasus vandalisme di situ. Yang pernah kita jaring sekitar 4 pelaku dari tiga lokasi, tapi hanya di sekitar sini. Tadi di mana Slokan Van der Rix yang Pokok Renteng itu, kemudian di Komplek Pemda sini, kemudian dua itu baru dua itu. Selain itu belum pernah yang lain. Strategi pertama tadi, standar pelayanan minimal kami itu patroli setiap hari 3 kali. Kemudian kami punya yang banyak membantu kami adalah rekan-rekan kami di wilayah. Sementara ini kami dari Satpol berkaitan dengan vandalisme masih sebatas itu. Nah, jadi hanya sebatas pembinaan. Kemudian paling banter kita bersama dengan Polsek kepolisian itu belum sampai ke kurungan, tapi pembinaan sampai seminggu sekali. Tapi seperti itu. Terus sanksinya langsung mengembalikan.
Selamat datang kembali di Newsite. Dalam segmen terakhir ini, kami akan mengajak Anda melihat kemeriahan perayaan Idul Adha di beberapa daerah. Kita mulai dengan suasana takbir keliling di Yogyakarta. Takbir keliling di Yogyakarta selalu menjadi pemandangan yang menakjubkan. Dengan ribuan orang turut serta dalam perayaan ini. Berikut laporannya. Kota Yogyakarta selalu menjadi pusat berbagai perayaan keagamaan dengan tradisi yang penuh warna dan semarak. Salah satu acara yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah lomba takbiran keliling yang digelar pada malam Idul Adha. Tahun ini, acara tersebut kembali hadir dengan kemeriahan yang tak kalah dari tahun-tahun sebelumnya, mengundang partisipasi luas dari berbagai komunitas dan kelompok masyarakat. Lomba takbiran keliling merupakan tradisi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Adha di Yogyakarta. Takbiran adalah seruan takbir yang dikumandangkan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Pada malam Idul Adha, takbiran dilakukan untuk menyambut hari besar umat Islam yang memperingati kesediaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Di Yogyakarta, lomba takbiran keliling tidak hanya menjadi ajang religius, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial antar warga. Setiap kampung atau komunitas berlomba menampilkan pawai yang kreatif dan menarik, dengan kendaraan hias dan iringan musik Islami yang mengiringi lantunan takbir. Para peserta diharuskan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh panitia, seperti larangan menggunakan petasan atau kembang api yang berbahaya, serta kewajiban mengikuti rute yang telah ditentukan untuk menghindari kemacetan dan gangguan lalu lintas. Salah satu acara yang menambah kemeriahan Idul Adha di Yogyakarta adalah Karnaval Gema Takbir Idul Adha 3. Acara ini diorganisir oleh Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Berbah dan Tegal Tirto, serta didukung oleh berbagai komunitas lokal. Karnaval ini menjadi ajang bagi masyarakat Berbah dan sekitarnya untuk berpartisipasi dalam takbiran keliling dengan menampilkan kreativitas dan semangat kebersamaan. Beralih ke berita berikutnya, kita akan melihat bagaimana suasana perayaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Purworejo. Masjid Agung Purworejo dikenal dengan masjid yang berada di tengah kota Purworejo. Berikut laporan selengkapnya. Dalam merayakan momentum Idul Adha 1945 Hijriah, ribuan umat muslim memenuhi halaman Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo untuk melaksanakan sholat Id pada hari raya Idul Adha. Jamaah sholat Id terlihat dipadati di halaman hingga area parkir. Pada hari Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 07.05 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah sudah menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Suasana yang penuh hikmat dan kebahagiaan menyelimuti Masjid Agung Purworejo pada pagi saat ini. Selain melaksanakan sholat Id, Masjid Agung Darul Mutakin juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan setelah sholat Id yang berlokasi di belakang Masjid Agung. Tahun ini jumlah hewan yang dikurbankan terdaftar di Masjid Agung Mutakin berjumlah 16 hewan kurban yang terdiri dari 9 sapi dan 7 ekor kambing yang mulai dipotong pada pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pelaksanaan nantinya akan diurus oleh 30 panitia kurban dan 10 orang khusus untuk bagian mengikuti sapi yang didatangkan dari Magelang. Selain itu, biasanya juga ada bantuan dari warga sekitar. Nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Masjid Darul Mutakin dan ditargetkan selesai dalam 1 hari. Idul Adha bukan merupakan tentang ritual penyembelihan kurban, tetapi juga merupakan momen untuk berbagi dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Sekian laporan dari Masjid Agung Purworejo, saya Jingga Priska, Newsite melaporkan. Itulah rangkaian berita yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Newsite. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru melalui kanal-kanal berita kami yang lain, baik melalui televisi maupun platform digital. Dan bagi Anda yang merayakan, kami mengucapkan selamat Idul Adha.
Semoga semangat dan berbagi kebersamaan selalu menyertai kita semua. Saya Debbie Suci. Dan saya Nugroho Arif. Kami undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.